Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Balai Misteri dengan gue Hari. Malam ini kita kedatangan lagi nih Bang Angga. Selamat datang kembali Bang Angga. Halo Bang Ari. Nih, kalau kesini kan pasti mau bawa cerita nih. Iya Bang. Kira-kira mau cerita apa nih kali ini? Cerita saya pas jadi ini sih Bang, ABK kapal. ABK kapal. Iya. Itu di tahun berapa Bang? Tepatnya di tahun 2019, tanggal 13 Desember. Oh, 2019 tanggal 13 Iya. Desember. Nah, itu kapal itu bergerak di bidang apa kan? Ada tongkang, Iya. terus ikan atau apa gitu. Jadi kapal saya kerja ini bagian nyari cumi doang Bang. Jadi Cumi. khusus cumi nih. Dan beroperasinya itu di perairan Kalimantan. Kontrak selama 4 bulan. Jadi Abang ke Kalimantan nih. Kalimantan. Langsung dari Dari Muara Baru. Muara Baru. Muara Baru. Ada kejadian apa aja tuh, Bang? Jadi selama saya berlayar 4 bulan itu mengalami hal-hal yang di luar nalar sih Bang. Untuk saya pribadi diteror sama penunggu kapal dan sempat dibawa nih sukma saya ke salah satu pulau di Kalimantan. Hah? Dan yang lebih parah lagi, teman saya nih yang dari Flores, dia sampai meninggal sih Bang. Innalillahi. Iya, Serius? serius Bang. Itu pasti ada pantangan-pantangannya kan? Iya. Jadi Karena melanggar pantangan Ah. gitu ya. Nah, jangan dilanjutin dulu biar teman-teman Balai Misteri penasaran. Tanpa berlama-lama lagi, kita saksikan ceritanya Bang Angga yang pastinya seru banget. Dan buat teman-teman Balai Misteri, jangan lupa di-subscribe, like, dan komennya agar kita semangat terus untuk membuat video-video yang lebih seru lagi. Oke Bang Angga, gimana tuh ceritanya? Jadi sebenarnya saya baru resign Bang di kerjaan di daerah Tebet ya. Saya nganggur tuh 2 bulan, nggak kerja lagi, ya bete juga tuh di rumah, nganggur-ngangguran kayak gini. Saya inisiatif buat ngechat teman saya nih lewat Facebook. Saya ngechat si Chandra, karena kan si Chandra juga kerja nih Bang. Belum ada loker Bang kata dia. Saya ngechat lagi nih si Dedi, teman saya satu lagi. Belum ada juga nih, akhirnya ya udahlah, nggak bisa ngebantu, ya udah kita nunggu aja nanti, siapa tahu ada kabar dari yang lain. Tiba-tiba si Fajar ini Bang ngechat saya Bang, padahal saya nggak ngechat dia. Dia dapat kabar saya nyari kerja tuh dari si Chandra. Dia ngechat lewat Facebook juga tuh. Kamu di mana sekarang? Ya di Bogor. Katanya lagi nyari kerja kemarin, nanya-nanya Chandra. Dia kalau ada ya pengen kerja, kebetulan baru resign juga nih. Mau nggak ikut? Ikut kemana? Saya bilang gitu kan. Ikut kerja di laut. Ya saya juga udah tahu Bang kalau si Fajar ini emang basicnya di laut gitu loh. Saya belum bisa di laut, lagi di laut ntar ngapain kerjanya? Ya kalau emang mau niat ntar diajarin. Dia bilang kayak gitu. Saya pikir-pikir, akhirnya ya sempat ngasih nomor WA juga kan. Udah tuh Bang, berhari-hari itu saya belum ngechat lagi karena gimana ya, masih bingung gitu. Ke laut lagi, nggak pernah ke laut. Terus gimana cara kerjanya juga Bang. Akhirnya karena ya tertekan juga kayak gini dong, tidur-tiduran bosen nih. Nyoba nyari pengalaman. Saya kabarin nih Fajar. Yaudah Jar, mau ikut. Dia ngomong lagi, yaudah ntar kabarin kalau kita dari Jawa mau pada berangkat nih. Saya sempat ngomong sama orang tua Bang. Ke bapak ngomong, ngapain ke laut? Tunggu aja di sini ntar juga ada. Ibu juga ya sempat kayak gitu, cuma saya yakinin lah kayak daripada di sini kayak gini-gini malu lah, nggak kerja kan. Akhirnya ibunya ngomong sama bapak buat yaudah diizinin. Akhirnya ngasih, yang penting kalau niatnya kerja. Hanya saya fix, Fajar ngabarin nih Bang. Ntar kita rombongan dari Jawa ini ke Jakarta 3 hari lagi, kamu stay aja. Oh oke Jar, kabarin aja kalau udah di Jakarta. Singkat cerita, udah 3 hari kemudian nih Bang, Fajar ngechat nih, jam 8:30 pagi. Dia ngechat, nih kita udah pada di Jakarta nih, kamu kesini aja. Saya langsung prepare kan tuh, masukin baju ke tas. Saya dianterin tuh sama ibu ke stasiun Bojong. Saya dianterin buat ke Jakarta. Saya pamit, saya jalan, perjalanan itu gas dari Bojong itu saya jam 9 pagi Bang.
Nyampe di stasiun Muara Angke, kisaran setengah 12-an. Nyampe di sana saya ngabarin Fajar, Jar, udah nyampe nih. Gua di sini. Yaudah nyari online kayak apa gitu, ntar nyampe sini gua yang bayar, si Fajar gitu bang. Hanya saya pesen tuh ojol, dapet. Nyampe Muara Baru, Fajar udah nunggu. Jadi kapal kita ada di beberapa lompatan kapal lah. Jadi kalau mau ke kapal kita ini harus lewatin 2 kapal gitu. Udah ketemu, nih di sini patokannya. Saya berhenti, si Fajar bayar, saya dibawa nih si Fajar buat ketemu sama kaptennya. Saya jalan sama Fajar, dianterin ke kaptennya nih. Kaptennya di kamar kan. Saya ke situ ditanya sama kaptennya. Dari mana, Mas? Dari Jawa sih. Oh, temennya Fajar. Iya, cuma lagi di Bogor. Mau ikut ke laut beneran, digituin sama kaptennya, Bang. Ya ikut sih Pak, daripada nganggur kayak gini. Ya udah, kalau belajar namanya belajar ya nggak apa-apa lah. Yang penting kamu ada niat buat kerja. Kita ngobrol-ngobrol, terus si kapten nyuruh ABK nih buat beli kopi gitu. Kita ngopi di situ sambil ngedata tuh kan sama KTP bang. Jadi pakai KTP ngedata, ngobrol. Saya dikasih duit 4 juta bang. Pas bonang. Oh, kirain belum kerja udah dapat duit. Dikasih 4 juta. Ya di situ saya senang juga bang. Anjir enak banget ya, belum kerja dikasih duit 4 juta. Kayaknya balik bang. Itu 4 juta lagi. Saya mikir kan sama Fajar, ini duit apa Jar? Ya emang ini duit buat kamu lah ini. Oh serius? Iya. Pikiran saya karena ke laut, mau beli apa bang? Duit kan buat apaan kan kalau di laut? Saya mikir buat transferin nih ke orang tua. Si Fajar ngomong, lu mau ditransferin? Pancing sama logistik aja belum beli, mau makan apaan di sana? Digituin. Lah, emang pancing beli sendiri apa? Ya belilah. Kalau awal-awal, kalau mau transfer setengah aja. Akhirnya ya udah Jar, saya transfer 2 juta tuh ke ibu kan. Masih sisa 2 juta nih bang. Dianterin sama Fajar, udah ngobrol tuh agak sorean ke daerah Muara Angke. Kita naik bajai buat beli apa namanya pancing, beli logistik lah segala macam, kopi, rokok, ya kebutuhan kita nanti di laut lah. Totalan itu 1.400.000, jadi saya masih sisa 600. Saya beli pancing, taruh lagi di kapal. Si Fajar ngajak keluar nih bang, buat yang ngopi-ngopi lah. Kebetulan di kapal masih 3 hari bang, buat lepas tali ke lautnya gitu. Masih agak lama gitu. Setelah itu ngopi-ngopi, ngobrol ya, dikasih masukan lah sama Fajar gitu. Kayak di laut mah jangan kayak gini, jangan kayak gitu. Terus ya namanya kerja mah apa aja, nyari pengalaman, berani sih. Bilang ngejar, ntar ajarin aja. Udah tuh bang, malam pertama kan di kapal. Malam keduanya sama bang, belum ada apa-apa gitu. Paginya masih santai, sorenya itu dipanggil sama kapten. Kan kita tidur di kamar ABK atas nih, dipanggil buat logistik kapal bang. Jadi kita ngangkutin beras, mie instan, segala macem lah buat kru semua nih di kapal. Kita ngangkutin jam 4 sore, nyampe jam 7 nih, jam 7 malam. Ngangkutin lah, capek-capek juga bang. Ngangkutin, habis itu kita sempat mandi juga kan. Fajar ngajak keluar lagi, ya nongkrong-nongkrong lah. Kebetulan kan masih di darat, jadi banyak-banyakin lah nongkrong gitu. Puas-puasin ya? Puas-puasin sebelum kita di laut selama 4 bulan bang. Terus santai di situ. Hari ketiganya nih jam 7 pagi dibangunin lagi. Ada sesajen nih bang. Hah? Ada sesajen. Jadi di kapal itu adalah ritualnya, kalau ini kapal mau berangkat harus ada kayak gini. Jadi ya kayak nasi tumpeng, terus ya makanan ada ayam bakar segala macam, buah-buahan, sama bunga 7 rupa. Terus kapal ini tuh masih kurang personil bang. Jadi masih ada ABK dari calon nanti nih. Ada 3 orang, jadi Dewa, si Indri sama teman saya nih yang orang Flores yang terjadi almarhum, si Martin. Kita di situ habis makan-makan, ngobrol-ngobrol kan sama yang lain. Kebetulan kan kita belum pada kenal nih. Ngobrol-ngobrol, ada yang dari Aceh, ada yang dari Flores, Palembang, Kalimantan. Jadi semuanya itu satu Indonesia ada bang di situ bang. Akhirnya di jam 10 itu kapal mulai lepas tali bang. Mulai ya lepas tali, kita doa-doa. Habis itu kapal ninggalin Muara Baru tuh buat ke laut, tengah laut. Situ enak banget bang, bikin kopi, saya di belakang kan apa aja, nikmati pikiran saya ya, namanya baru kan, kayak di TV-TV gitu, My Trip Adventure. Enak
kayak gini kerja di kapal, nggak tahu nih dampaknya atau cara kerjanya gimana, masih enak-enak aja kan. Nganggepnya jalan-jalan ya. Jalan-jalan kayak kita liburan gitu ke Pulau Seribu atau gimana. Iya. Di belakang. Orang-orang kok pada nggak mau sih kerja di kapal, tapi kayak gini enak. Gitu bang, masih seneng aja. Kalau udah masuk ke perairan Karawang, gitu sih dewa nih orang Kalimantan naik ke kamar atas, dia bawa catatan, jadi ada kertas kosong sama pulpen, catetin nama-nama kita semua gitu, kru dicatat. Saya nanya ke Fajar, ini buat apa Anjar? Ini buat kita layaran apaan ini? Ya, layarannya lu ngebudiin kapal ntar ganti-gantian. Lah emang kapten gak ngebudiin? Ya enggak lah, kita ABK yang pada ntar ganti-gantian. Saya ngomong gitu bang. Berarti ada jadwal tuh. Ada jadwal. Jadi satu orang itu dapat 2 jam. Saya kan nggak tahu. Saya nggak tahu di mana. Udah belajar ntar diajarin. Akhirnya udah dapat itu di jam 2-an, jam 2 siang. Belajar awal-awal nggak apa-apa bang. Kita bareng sama Fajar. Jadi Fajar ntar baru saya nih ngeliatin. Jadi kayak pakai GPS doang. Ada GPS sama kayak di Popeye kayak gini. Kemudian gini-gini doang. Jadi di bawah tidur juga bisa bang, pakai kaki juga bisa karena enteng. Hari pertama perjalanan 3 hari bang ke Pulau Kalimantan, santai, nggak ada apa-apa ya, sempat mabuk laut lah gitu, muntah-muntah. Diketawa-ketawain. Saya bilang di situ udah nggak kuat. Fajar tahu karena dia udah lama di laut kan. Dia ngomong kalau mau muntah aja, gengsi dong saya. Apaan muntah lu? Saya main amat, masih kayak gitu bang. Si Fajar ya elah kayak nggak tahu aja, tiba-tiba nyembur bang saya bang. Jadi saya nahan nih, mau muntah nahan kan, mabuk laut. Saya mau turun nyembur, wah banyak banget. Diketawain tuh Fajar, Tuhan mabuk. Enggak masuk angin, saya bilang gitu. Enggak, lu mabuk. Malu kan saya di situ udah. Hari pertama aman, hari kedua tuh dapat jatah sore ya bang. Sore sama, cuma setiap saya dari kemarin itu melihat di sebelah kiri saya itu ada sekas kotak bang. Jadi ada patung kayak Deguan gitu, depannya. Pandangan saya ke kiri terus, kayak ini buat apaan sih? Namanya orang awam ya. Ini buat apaan sih patung kayak gini Jar? Ke dalam gitu jari itu punya Cinanya bilang gitu sih aja. Tapi namanya saya orang yang kepo ya, suka bercanda ya. Jar, ini mah yang di Kerasakti kan? Anjir, gitu bang. Kerasakti. Iya Deguanin kan? Iya, ya ini berarti yang di Kerasakti. Saya bilang ini jangan dia bercandaan kayak gitu, ini punya bosnya. Saya masih ngakak-ngakak aja bang. Dia masih kayak nanggepinnya hal kayak gitu jangan dibercandain. Iya, sakral lah. Iya, karena katanya itu penunggu kapal lah ya, kapal yang hasil. Tapi ya saya nggak percaya. Dapat di hari ketiga itu saya dapat malam jam 9 setelah Fajar ya. Fajar dapat di jam 7, saya di jam 9 malam. Setengah 9 itu saya udah nemenin Fajar di situ. Dari atas pada main ludo, main kartu, saya turun nemenin Fajar ngopi-ngopi nih. Fajar turun, saya gantian karena udah bisa bang. Kan saya dapat 2 hari itu kan masih terang, jadi kelak laut itu masih kelihatan kan. Pertama siang terus ke sore kan, kapan keduanya sore. Ini di hari ketiga saya malam bang, jadi nggak kelihatan apa-apa bang. Itu laut itu gelap banget. Bisa. Saya cuma disaranin sama Fajar tuh, ntar kalau ada lampu merah-merah ngomong ya. Terus ternyata kapal tongkang bang, yang bara gitu. Nggak kelihatan ya, apalagi saya orang baru kan, tabrak balik kayak gitu. Nah, di situ Fajar ya, Fajar. Saya masih fokus ke depan, ke belakang, masih sepi. Intinya kita ngeliatin GPS ini sama depan bang. Ngeliatin depan kalau ada kapal gede gitu kan. Kalau kapal gede kan udah ada jalurnya, dia nggak bisa minggir. Oh, dia nggak bisa minggir? Nggak bisa minggir. Kalau kita salah ngambil jalur kapal gede, tabrak, habis rata. Itu makanya kalau malam bahaya sebenarnya buat orang baru kayak saya kan. Tapi saya nggak mikir ke situ, saya masih merokok. Dan notisnya lagi ke patung Deguan ini bang. Saya lagi merokok, iseng. Jadi nyari asbak itu nggak ada. Saya buang ke patung Deguan ini bang. Cakep. Saya buang kayak gini. Terus rokok itu Fajar kan turun ya. Udah 1 jam saya ini layarnya masih merokok, sampai kan kapten di belakang saya tidur terus dia. Mungkin 20 menit jatah saya mau kelar, Fajar naik bang. Dia naik, sempat nonton TV kan ada tuh salurannya TV luar negeri kan.
dia nonton, saya sambil layaran gini ngopi rokok, tangan kiri saya megang rokok gitu. Saya ngebuang situ lagi. Fajar belum tuh nih, saya masih ngemudiin tangan satu sambil ngerokok, bang. Tiba-tiba dia ngomong, ngapain? Lu dibuang ke situ. Lah, nggak ada asbak, emang nggak boleh apa? Saya gitu bang. Nggak boleh lah. Dari kemarin jangan bercanda ini di laut. Kalau di darat nggak apa-apa. Ya elah, kayak gitu doang marah-marah saya gitu bang. Fajar kesel. Jangan. Udah, cabut dah. Saya bilang gitu, udah cabut. Udah paham juga saya gitu bang. Salahnya saya mungkin gitu ya. Saya habis dari Fajar turun, saya masih di kapal, saya masih ngebuang ini nih. Saya terakhir itu tentunya saya spin ke patung ini bang. Dari situ nih bang, 10 menit kemudian saya ke depan. Kan jarak saya ke tiang yang buat bendera ini kayu bang. Kan lumayan lah berapa meter. Dia bukan di ujung kapal sih, ada di bagian ke tengah gitu, di atas. Sejajar sama saya yang di, saya lagi di kapal. Pandang saya mulai ke depan nih bang. Itu di di kayu kayak gini, kayu yang buat bendera sama lampu merah. Iya. Itu ada pikiran saya pertama itu kirain bendera bang. Itu ada yang nengok kayak gini bang, dari kayu kayak gini. Hah? Dia setengah kayak gini nengok. Hah? Itu saya belum nengok. Apaan sih, kirain bendera kena air gitu. Lagi bang, 2 kali. Jadi kayak gini dia nengok kayak gini. Cuma setengah yang dia liatin. Saya tegesin lagi kan, kalau bendera sekali 2 kali, saya liatin fokusin. Itu full bang. Yah. Itu sininya Korea. Jadi bajunya itu kayak apa ya, wanita-wanita Chinese Imlek itu tahun baru Imlek. No, yang merah. Ya, Dress merah ya. sama garis kuning. Iya, garis kuning miring Ini gitu. bukannya putih sipit ya, sininya Korea bang. Innalillahi. Itu saya kaget bang. Saya puterin kapalnya, muter kapalnya. Yah. Di situ kan kaget mesti kayak. Iya, panik. Kayak panik di belakang tegur, goblok siapa nih yang layaran. Saya kaget, Fajar naik. Itu toren di depan sampai jatuh karena saya panik. Toren jatuh, dia Fajar naik. Kenapa? Nggak apa-apa. Tuh kan, Fajar udah tahu bang. Tuh kan, itu ini kepercayaan bosnya. Udah nggak apa-apa. Dia sini. Akhirnya kemudian diambil sama Fajar bang. Saya sampai duduk. Beneran dia sih tadi. Masih nggak nyangka aja sih. Masa sih? Udah nih bang. Malam itu udah dilihatin sosok perempuan tadi. Saya awal turun ke atas nih tidur. Kebetulan di kamar itu kan kamarnya ada 3 nih. Kamar atas dekat dapur yang diisi sama 2 orang. Di depan juga buat naruh beras ada lagi bang. Saya tidur itu di dekat jendela bang. Pakai tiket kayak gini. Saya, Acil, Daniel, Fajar. Jadi kayak ikan pepes aja gitu tidurnya. Asli bang. Kita itu kalau nekuk itu kaki ya, kaki saya kan panjang. Iya. Itu bisa ke muka siapa aja di situ. Udah yang penting udah tidur kayak di penjara aja. Kecil banget berarti space-nya ya? Kecil. Jadi kita udah nggak bisa ngeliat itu nggak bisa. Kayak gini udah kayak gini aja sampai pagi. Saya lagi tidur. Tuh samping saya kan Acil nih, saya deket jendela. Saya tidur, masangin saya tidur. Entah itu mimpi atau gimana bang. Di saat saya tidur, saya itu ngebuka jendela ini bang. Yang saya bilang tadi triplek yang kayak kandang burung gitu. Saya buka kayak gini. Itu saya tidur. Tapi saya kayak rasanya itu kayak saya ngebuka kayak gini. Itu ada pada depan muka bang saya. Sosok itu tadi yang semalam. Hah? Jadi dia kayak gini nih. Saya kaget kan. Wah. Saya ngikuti Acil. Acil bangun. Acil orang sini yang dia bang. Goblok lu, apaan sih lu? Setan Cil. Anehnya pas saya bangun, itu jendela ketutup bang. Waduh. Itu di dalam, yang nggak tahu mimpi atau gimana ya, saya ngebuka dan sosok itu ada. Itu jendelanya ketutup, saya kaget itu. Saya nggak bisa tidur lagi. Itu kejadian habis duhur 12:30. Saya mutusin. Berarti siang dong? Siang, dari kejadian semalam saya dilihatin itu. Saya tidur itu siang kejadian. Gila. Saya turun. Fajar bangun, ngerakit jaring pancing nih, karena kan malam itu kita udah nyampe kan buat mulai kerja. Ya, gitu. Ngerakit pancing, cuma pancingnya udah-udahan bang, pakai ruit gitu, plastik udah plastik. Oh ya. Pakai ruit, saya ke depan ada Pade kan, ngobrol, dia juga lagi ngejahit. Saya spill nanya lah, Pade kalau di kapal kayak ini ada sosok apa sih tadi penunggunya? Saya nanya gitu bang.
Di sini mah ada, cuma ya gitulah, tergantung kita gitu. Saya cuma nanya-nanya gitu bang. Di situ malam kita mancing, nggak dapet tuh bang, saya nggak tahu cara mancingnya bang. Belum tahu ya. Belum tahu. Mancing 3 hari, nggak dapet apa-apa bang. Tapi sosok itu ada bang. Hah? Pas semalam saya mancing pertama, kan saya mancing pas banget di tengah-tengah kapal ya. Heeh. Di lambung kapal nih, belakang saya itu kamar mesin. Itu sosok itu munggungin saya bang, duduk di pipa serobong asap dengan pakaiannya sama, cuma emang munggungin, rambutnya segini. Jadi pas saya mancing kayak gini, kan kita kalau mancing adanya ke depan, jadi kaki kita ke bawah nih ke laut, kaki yang satu di kapal. Ya begini deh, ngangkangin gitu ya. Gini. Posisi kamar mesin itu pas banget di spesial Di belakang. spot ya. Mancing saya nggak dulu sampai sosok ini belum liatin, saya udah mundur-mundur bang. Jadi biar ketutup sama pintu. Dari situ, apaan sih, beneran gak sih? Saya tetap nggak percaya. Ini beneran kayak gini nggak nih? Saya lupain, gak cerita sama siapa-siapa, mancing sehari nggak dapet. Saya mancing salah. Harus kan bajunya linggis besi ya bang. Namanya dasaran, itu pancing itu harus nempel ke pasir bang. Pancingan. Bandulnya. Oh bandulnya. Tahu linggis kan? Linggis. Potongan linggis kan berat, itu harus nempel ke pasir. Baru kita kocok kayak gini nih. Dan udang-udangnya goyang kayak gini. Enggak bang. Terus? Saya taruh itu setengah. Jadi pas saya angkat ini berat banget. Gak dapat bang, sampai 3 hari loh. Sampai si Fajar itu kasih saya cumi 1 biji. Kamu nggak bisa mancing ya? Baru dipegang apa aja. Kamu udah diajarin berkali-kali, tuh nggak bisa sih, apa yang salah? Lalu megang pancing saya bang, diginin apa aja. Lu mancing apaan ini? Sampai dasaran diulur, akhirnya ya bisa tuh bang, mancing dapet. Jadi itu bercanda sama yang lain, yang satu jalur lah gitu. Cuma pikiran saya masih coba positif aja. Positif, akhirnya kan saya berangkat di 13 Desember ya. Perjalanan sampai 16 Desember, mungkin kita kerja udah 1 minggu di laut bang, kurang lebih ya. 1 minggu atau 10 hari di laut lah. Itu ada badai nih bang, dari BMKG ngabarin lewat monitor. Oh iya, radio. Semua kapal itu disuruh ke pulau terdekat. Dan kita itu salah. Harusnya hari itu juga dapat dari BMKG, kita udah mulai mutusin jalan, kapal kapten kita nggak mau bang. Jadi kapten kita tuh apa ya, sayang banget nih cumi lagi banyak di sini, jadi tanggung. Oh iya. Kita menghiraukan imbauan itu dari BMKG, kita masih mancing nih malam ini. Harusnya kita udah di perjalanan, kita masih mancing. Kan kena badai bang, ombak itu gede banget bang, 4 meter, 5 meter. Kebetulan kan lagi baratan. Angin barat. Ya, kalau orang laut itu tuh lagi baratan. Kita masih mancing, ya dapat emang banyak. Mulai nih start dari pagi. Mulai sol dari mancing, kita nyimpen cumi ke fisher, kita jalan kapal, pagi-pagi kita tidur lagi nih. Kan kita kerjanya malam bang, pagi sampai sore itu kita buat tidur. Oh iya. Kita setelah nyimpen cumi, makan-makan, mutusin buat tidur. Di tidur ini bang, kan yang saya bilang tadi, setelah kejadian sosok yang saya buka jendela ini, saya udah nggak berani tidur pas di samping jendela itu bang. Saya geser si Acil saya geserin ke jendela itu, saya tidur. Itu kapal udah miring kayak gini bang. Itu perjalanan mau ke pulau. Miring. Karena ditabrakin ombak dari samping itu. Oh iya. Itu air nyampe masuk ke kamar atas bang. Kan tinggi dong. Iya tinggi banget. Jadi di kamar atas itu kan ada legokan ya, ada cengkungan kayak gitu. Itu pas di kepala si Acil. Kita lagi pada tidur, ombak naik ke atas. Saya bangun kan karena satu orang baru, takut tenggelam nih. Siap-siap pakai ini bang, tapi diketawain sama yang lain. Ngambil yang punya tim SAR itu. Iya, yang pelampung. Dia pelampung udah ngambil, saya udah siap-siap. Tenggelam bareng nih. Kira saya gitu, si Acil udah bangun, palanya udah kerendam. Tega banget. Itu kupingnya udah kerendam air bang. Nggak bangun. Gila. Jadi dia, apa namanya, kan saya bilang tadi cengkungan ya, pala dia itu cengkungan, jadi air masuk ke dalam kan ngendong. Iya. Ngendong di situ. Apa namanya, ketampung di situ. Iya, ketampung di situ. Dia nggak bangun. Giliran keduanya ombak ngantem kapal kita lagi, air masuk, dia baru bangun. Dia bahasa-bahasa kotor, anjir, ya, kita udah ketawa nih, tolol apa sih Cil?
Kepala lu kan kerendam sama air. Kagak, gue mimpi lagi berenang kan. Muntang-muntang di laut tuh. Iya, dia bilang gitu bang. Udah singkat cerita nyampe salah satu pulau tuh, Pulau Pembuangan namanya di Kalimantan. Kita nyampe di situ kapal banyak bang. Jadi kayak pasar malam gitu lah. Kita nyampe kan sore nih asar, kita bikin kopi ke depan buat menikmati rutinitas kemarin nih kerja kayak gini. Kayaknya di pulau terus kayak gini gitu bang. Saya sempat punya pikiran gitu, ngerokok, ngopi, makan maghrib, pada makan semua, sambil ngakrapin sama yang lain nih ya kan, coba berbaur, kenal-kenal. Di jam 9 lebih itu si Palembang nih namanya Andika, tapi kalau saya manggil suka Palembang manggilnya. Nggak manggil Andika bang, kalau saya manggilnya nama kota dia. Palembang, Tapi Acil, Bocah Senen, ya manggilnya nama-nama daerah dia. Kirain namanya Andika, julukannya Pak Lembang. Juga Palembang. Oh, beda. Dari Kayu Agung gitu. Iya. Tetangganya Dut Taslim. Juta asli. Dia lagi jam 10-an, saya lagi di depan. Dia nyamperin saya nih. Enggak. Makan yuk, emang dia makannya banyak bang, makan mulu dia. Biar nggak masuk angin kali. Enggak dia, enggak, emang lapar mulu bang, dikerja juga bikin mie mulu dia, mie digaduk, ada yang direbus. Masa? Dia makan terus, ngajakin saya bang. Enggak, makan yuk, lapar nggak lu? Makan apaan itu bang? Kok udah makan tadi maghrib? Kalau ini lapar nih gue. Makan mie, lu aja soalnya makan mie. Dia bilang gitu. Enggak, lu bisa masak enggak? Ya bisa lah. Udah, masak aja yuk. Masak apaan? Bego di sini loh. Dia jalan membuka Magicom itu gede bang. Masih ada nasi sisa nih. Bikin nasi aja yuk. Bumbunya mana? Emang kayak bawang merah, bawang putih segala macam bumbu dapur itu di kapten bang. Pelit banget dia. Disimpan sama dia. Disimpan. Dia disimpan di kamar dia. Saya bilang yaudah bang, gue yang masak, lu yang minta bumbu-bumbunya, berani gak? Yaudah apa-apa, karena dia mungkin mikirin urusan perut ya bang. Marahin bodo amat dia. Dia jalan, saya masih duduk merokok. Ya saya denger dia dibacotin tuh kayak gini. Kita baru ke laut baru 1 minggu, dan makan mulu, ntar kita kehabisan gimana? Tapi tetap dibawain bang, cuma dikit. Akhirnya disitu inisiatif nih, bikin nasi goreng. Dan mitos itu saya belum tahu sama sekali bang. Saya bikin nasi goreng di jam 10-an itu, berdua masih Palembang, masak. Itulah yang lain kan kalau di pulau, di atas pada main judi gitu, kartu kan. Di depan ada yang tidur, ada yang apa segala macam ya. Saya masih di situ, dan yang di kamar ini 2 orang di dalam gitu. Yang masak nasi goreng udah jadi. Si Dewa ini yang orang Kalimantan asli tadi, yang orang Samarinda nih bang. Dia dari depan itu ke belakang, nggak tahu dia mau main ke atas atau mau kencing, saya nggak tahu bang. Tiba-tiba tuh ngeliat saya itu langsung ngomong kasar. Bego lu. Bego gimana lu? Kagak lu, tolol lu, itu nggak boleh. Nggak boleh gimana? Akhirnya kan ada argumen, sempat mau ribut bang gitu. Lu maksudnya gimana bang? Kagak lu tahu ini Kalimantan. Dia tahu emang kenapa? Saya bilang gitu bang. Nggak boleh masuk nasi goreng. Nggak boleh gimana? Di sini nggak boleh pantangan. Ya karena sambutan dia deh langsung ngomong kasar, saya pancing kan. Lu doang kali, kampungan lu doang kali, saya gituin bang. Di situ dia, ya udah lu kalau kapten lihat bang, marahin lu, bodo amat, saya bilang gitu bang. Dia cabut ke depan, untungnya nggak ngomong kapten. Saya lanjutin makan, Fajar turun nih, kami kebetulan jadi 3 porsi. Fajar ngomong juga, gue udah oke bahasa Indonesia. Iya, Jawanya. Bahasa Indonesia gitu bang. Kamu bikin apa? Nggak boleh, sini bikin nasi goreng. Wah udah mikirin, saya begitu bang, mikirin amat sih, lapar malah lapar. Bandel ya. Iya. Dia bilang nggak boleh terus dimakan. Jadi konyol kan, lagi saya nggak tahu bang. Dia lapar. Iya, dia ngelarang, tapi pikiran saya di situ juga kayak gini bang. Ini orang pada marah-marah karena ini nasi terakhir nih. Iya. Bikin gitu. 1, kedua cuma 3 porsi. Iya. Nggak cukup kalau berempat. Dia marah-marah kan. Pikiran saya gitu. Ternyata enggak bang. Dampaknya fatal buat kedepannya kita nih. Oh? Dia bang dari situ. Mulai makan kelar, si Palembang ke depan, Fajar naik ke atas. Si yang 2 orang di kamar belakang tadi yang dapur keluar nih ngobrol. Ngobrol, nyampe jam 1-an dia masuk. Saya masih duduk di belakang karena di dalam hati saya itu kayak, ini gue gak pengen teman sama lu orang. Ada pikiran kayak gitu bang, karena saking mungkin bosen, bete ya. Terus
orangnya jorok-jorok banget bang. Kayak kamu walaupun kerja kita kayak gini tapi jangan jorok apa, bersih. Terus ada yang nggak mandi sampai 4 bulan, ada yang mandi nungguin air hujan. Itu kayaknya. Ntar dulu dah, gue mau tahu itu pikiran kayak gitu lu datang tiba-tiba? Kalau pikiran kayak gitu ya kayak kepikiran yang karena bosen nih bang. Pikiran pertama itu karena bosen. Satu kan belum pernah di laut nih. Kedua lingkungannya kayak gini jorok-jorok banget gitu. Akhirnya udah tuh pikiran itu jam 1-an udah sepi bang. Udah sepi, kapten turun dari atas. Saya menghubungi kapten kan, saya kan nengoknya ke belakang nih. Saya di belakang kapal nih. Saya ngerokok, ngopi di tepok gitu. Kalau di sini jangan banyak kelamun. Saya cuma diem sambil senyum-senyum kayak gitu kan. Akhirnya dia ngomong lagi kan, ada depan habis kencing, dia ngomong lagi tidur. Iya kan, saya baru ngomong kayak gitu bang. Setelah kayak gitu dia masuk, saya masih ngerokok nih, jam 2-an saya mutusin buat tidur. Karena saya udah nggak denger nih suara-suara di atas nih. Oh, orang-orang pada sepi ya. Saya nengok ke atas, udah pada tidur nih bang. Saya mutusin buat tidur. Saya tidur, masang handset. Itu jam 2-an saya mutusin tidur. Saya tidur, mungkin 20 menit atau 15 menit saya baru tidur bang. Jadi kan belum lelap ya. Iya. Kayak masih ngawang. Iya, ngawang gitu. Tiba-tiba itu saya ada di kayak apa ya bang? Hutan gitu bang. Hah? Itu saya tidur itu langsung berada di kayak di hutan gitu, kayak pohon-pohon pinus. Kita di hutan aja. Kaget kan saya. Kok di sini sih? Saya diem aja bingung. Ini gimana? Kayak mimpi tapi sadar. Oh. Saya mimpi nih tapi sadar. Sadar bahwa saya di kapal loh. Kok di sini gitu? Kok bisa ya? Nah itu yang saya bingung sampai sekarang. Ya saya nanya-nanya ya karena katanya sukmanya di bawah. Setelah saya diem doang berdiri ngeliatin hutan-hutan dan saya bingung ini di mana. Itu ada perempuan dari belakang. Mas. Gitu bang. Gua kalau udah si ini perempuan pasti dah. Mas. 3 kali bang ini manggil saya. Mas. Saya nengok. Dia jalan megang tangan saya. Megang tangan saya, dia nanya, "Lagi ngapain mas di sini mas?" Saya tanya balik. Lah nggak tahu mbak. Perasaan saya tadi di kapal tidur. Dia udah nggak jawab lagi bang. Tangan saya dipegang, saya ikut sama dia. Jalan masuk ke dalam hutan. Dan saya nggak bisa nolak bang. Jadi kayak ikut aja gitu. Terhipnotis sih. Iya kayak hipnotis. Dan buat pakaian perempuan ini tuh pakai kayak apa ya? Ada Kalimantan gitu kayak kemben sama kain. Oh iya. Batik-batik kayak orang lahiran gitu bang. Iya. Saya ngikutin dia. Jalan mungkin ya 200-300 meter lah jalan, gue masuk ke dalam, saya ngeliat gapura tapi pakai kayu gitu bang, kayak 17-an sama pagar mungkin tingginya segini nih, pagar kayu. Oh pagar bambu Iya, gitu. pagar bambu gitu. Di sebelah kanan dari gapura ini ada batu gede hitam, tapi nggak nempel tanah bang. Hah? Batunya gede tapi nggak nempel tanah, itu ngambang. Saya diem pas berdiri depan gapura kayak gini, si perempuan ini ngoles ke batu itu, jadi kayak dioles kayak gini. Oh dia nyentuh Kayak gini, diolesin ke jidat saya. Saya dipegang lagi, masuk ke dalam. Setelah saya masuk ke dalam, itu di sebelah kiri saya rumah panggung. Orang-orang zaman dulu gitu lagi pada ngobrol, tapi nggak ada mimik. Mulutnya itu nggak ngomong, tapi ada suaranya kayak rame banget, kayak obrolan-obrolan kayak di kampung gitu bang. Ada yang lagi ini untuk apa? Beras. Ada yang lagi nyuapin anak-anaknya, dan saya di situ mau nanya nggak bisa bang. Terus kayak mau nanya lagi ke perempuan ini yang bawa saya, itu nggak bisa. Ini di mana? Tapi kayak nggak bisa nyampein. Jadi kayak batin doang. Iya, saya diajak jalan masuk ke dalam tuh rumah-rumah, ya berjarak sih bang, nggak deket-deketan, rumah panggung kanan kiri, sampai ke ujung di sebelah kanan ke rumah dia nih bang. Rumahnya panggung. Saya masih diajak aja main, masuk ke dalam, saya naik ke tangga tuh. Saya duduk, mejanya itu panjang banget. Meja-meja kayak rumah dulu gitu. Sama kayunya kan, kursinya itu bukan satu-satu kayak gini enggak. Agak panjang juga. Saya duduk di situ,
perempuan itu masuk ke dalam, saya masih duduk dan bingung ini gimana gitu loh. Dan nggak ada kepikiran buat kemana nih, cabutan, nggak bisa, kayak udah stuck aja duduk nungguin dia gitu. Saya duduk kayak gini, bapaknya masuk nih bang dari luar rumah pakai bawa jala gitu. Dia masuk ya kayak nelayan tradisional gitu. Dia naik masuk ketemu saya tuh ngobrol, jalannya ditaruh, dia ngobrol, dari mana mas? Dari ini pak, dari kapal. Kok saya bisa di sini? Hari kita ngobrol tuh bang. Nah itu ada bibirnya bergerak. Bibirnya gerak, ini kayak orang. Jadi kita kayak ngobrol kayak gini. Oh. Dia ngobrol, jadi dijelasin semua sama dia. Apa ya? Kayak dia tuh nyerang titik lemah saya bang. Yang saya bosen, yang saya nggak mau di laut. Dia tahu semua. Dia ngomong, ngapain mas kerja di kapal kayak gitu? Kan capek mas. Di sini aja. Kalau emang masnya suka laut atau suka kerja di laut, ikut bapak aja. Bapaknya itu nyarikan buntal bang. Oh, yang dia ngomong, jadi beneran kayak ngobrol sama orang. Lagi ngobrol. Kaki si Acil kena perut saya nih. Sudah kebangun saya duduk dulu, bengong. Sambil lihat pertama dibangun sama Acil, itu saya kesel. Jadi kan tidur yang bener, tapi ingat bahwa tadi mimpi kayak gitu, ingat. Saya di situ diem, saya turun ke bawah. Kebetulan Koki kan kalau udah jam 3:30 dia masak nih bang, rebus air, udah ada kopi lah. Itu saya tidur jam 2, perasaan saya itu baru 15 menitan bang, saya tidur. Itu udah jam 3:30 bang. Dia di alam itu kayak sebentar doang, 15 menit. Saya duduk di bawah, ngobrol sama Koki, masih ada air panas atau enggak nih kok, saya bilang gitu kan. Ada, saya bikin kopi, ngobrol sama Koki. Saya nggak mutusin buat tidur lagi. Besok siangnya saya coba nanya sama Dewa nih, yang orang Kalimantan asli. Saya nanya ke si Dewa, basa-basi lah, kayak, wah, ini Kalimantan katanya ceweknya cantik-cantik gua. Saya ngebuka obrolan gitu bang. Si Dewa ini, ya cantik-cantik. No, yang di pulau itu depannya lagi. Kalau pulau yang ini mah kosong. Jadi ini pulau yang kita berhenti kapalnya bang. Ini pulau kosong lah. Di depannya baru ada pulau lagi. Tapi ingat, kalau lu sampai nyakitin cewek Kalimantan, maaf ya, barang itu ada di atas pintu. Terus ya, di situ saya antara ngakak-ngakak, saya nggak percaya. Itu apa ya, kayak menggali aja sih bang. Udah dari situ, udah ngobrol sama dia, mungkin semalam mimpi doang. Saya tetap saya patahin bang, saya sugesti kalau semalam mimpi. Udah tuh biasa maghrib makan bareng, ngobrol-ngobrol, dan saya nggak pernah bisa tidur. Dan tidur itu pasti di jam 1:30 jam 2 bang, di malam keduanya lagi bang. Saya tidur jika ngantuk banget di jam 2 itu saya ngantuk dan tidur lagi ke atas, dan lagi-lagi teman-teman itu pada tidur kayak sirup ya. Iya kayak tidur, saya tidur lagi nih. Dilanjut bang. Hah? Dilanjut? Iya, jadi kayak ada part 2-nya. Aneh kan? Lu balik lagi di dalam rumah itu? Tapi gak di rumah. Di mana? Berdiri di atas tangga yang mau masuk rumah dia. Karena dia panggung ke rumah adat kayak gitu. Saya di rumah kayak gitu. Perempuan itu keluar. Mas, kenapa pulang? Kok pulang gak pamit sih? Saya gak jawab bang. Kayak dalam diri itu kayak ada yang ngomong atau gimana. Kayak ada yang manemin gitu bang. Saya diem sambil bingung kan. Sini mas, masuk mas. Dan alhamdulillahnya itu ini bang, kan kalau kapal kita itu kalau ada rombongan kita barter-barteran logistik ya. Oh iya. Dia udah lama dia minta kayak sayuran atau daging, ntar kita barteran ikan gitu. Saya dibangunin rame-rame karena ABK harus bangun kalau ada rombongan. Tolong dong. Nah dibangunin, kok bisa kayak gitu lagi ya? Saya sempat nanya, akhirnya saya nanya lagi ke yang tidur di bawah nih, Bang Ian sama si Fani, abang Ade. Yang ini ntar juga ngalamin juga nih bang. Saya di situ ngobrol sama ini, Bang Ian ngomong, enggak masa iya, itu kali penunggu pulau itu, dia bercandanya gitu, penunggu pulau itu kali. Iya kali ya, makanya jangan banyak bengong, gitu doang. Saya coba lupa ini bang, udah. Saya mutusin gak tidur, saya lawan.
nggak tidur. Di hari ketiga nih, malam ketiga nih, saya mutusin berarti 1 hari mau tahun baru bang. Saya di situ nggak tidur, saya paksain melek, nggak tidur tuh. Tapi pikiran saya udah mulai apa ya? Setelah saya mutusin buat nggak tidur, ini versi dari teman-teman saya itu, ketika saya ditanya saya udah diem bang. Tapi udah tidur. Nggak tidur, saya diem, saya biasa aja gitu, duduk, Duduk. sukanya menyendiri. Jadi kayak jauh dari yang lain. Udah misah ya. Udah bisa sama Fajar lagi, saya udah nggak ini bang. Itu menurut Fajar juga, saya ditanya itu kayak udah diem, cuek atau gimana gitu. Tapi yang saya rasa gitu males, emang gua ngomong sama lu males gitu, sama yang lain tuh males. Pikiran saya pengen ke pulau itu, Oh gitu. kayak terkontaminasi buat Iya. ke pulau itu terus bang. Penasaran atau apa gitu kan. Harus ke pulau ini, harus ke pulau ini. Tiba-tiba di hari yang itu ketiga malam ini, setelah menurut teman-teman saya udah cuek ya, saya diem jam 1 lah, jam setengah 2, jam 2 itu udah kuatin nggak tidur bang. Tapi udah pikirannya berubah. Yang tadinya kuatin biar nggak tidur, pikiran saya kayak sadar nggak sadar bang, pengen ke pulau itu. Udah dorongan banget Udah gitu. udah pengen banget. Akhirnya di jam setengah 4 subuh bang, saya mutusin udah terjun ke laut bang. Ya. Itu mungkin setengah 5 subuh ya. Dari setengah 4 tuh saya terjun 1 jam di air, itu muka kena air bang. Agak sadar, di situ mulai, dah kok di sini sih? Udah bingung, jadi pandangan udah gelap semua kan. Karena masih subuh, gelap, ya akhirnya pasrah bang. Ya baca-baca surat-surat pendek yang sebisa saya gitu. Sempat kepikiran, ya udah kalau emang mau meninggal ya udah, yang penting jasad saya ditemuin. Udah sampai sepasrah itu Iya. titiknya ya. Udah gimana ya? Ya itu tadi, pikirannya udah kemana tahu lah. Saya udah nyerah, saya cuma pegangan ban itu tadi yang kalau ada ombak kayak kena muka. Sampai pagi itu jam 7-an tuh bang. Jam 7-an kan kalau lagi libur nggak ada kerjaan kan ABK pada tidur. Karena nggak ada aktivitas sama sekali bang. Ya mungkin Tuhan masih baik, tiba-tiba tuh ada kapal bang, kapal terakhir. Padahal kapal saya kan yang saya bilang telat 1 hari. Telat kan? 1 hari. Itu ya. kapal saya paling terakhir, ternyata masih ada kapal lagi. Jadi kayak ada yang nolong lah, dalam arti itu ya Tuhan masih baik. Manggil dari jauh, mas. Saya cuma diem doang. Sini mas, hei, panggil gitu bang. Dia ngelemparin tali dengan sekuat tenaga saya buat ngejangkau tuh tali. Saya berenang, itu semakin kena arus itu ke tengah. Dia lempar tali, saya pegang nih. Ya mungkin jarak dari saya berenang 500 meter lah. Cuma kedorong sama ombak juga nih. Kalau lewat dari tali ini udah lepas ke tengah laut, lepas lah udah. Saya pegang talinya, ditolongin tuh sama orang Tegal nih, 2 orang. Saya taruh di kapal yang nolongin saya, digantiin baju tuh, dikasih salin gitu nih, baju ganti sama bikinin teh anget, kasih rokok. Itu ditanya saya diem doang bang, sama sekali nggak jawab. Masih blank tuh ya. Masih blank, kosong. Jadi ini apa sih? Jadi kayak nggak tahu apa yang terjadi loh tadi. Masih belum ngeh. Setelah itu baru kaptennya monitor tuh pakai HT radio nyari ini ABK siapa nih yang hilang. Setengah jam kemudian kapal saya merepet bang, ngedeket sama kapal yang nolongin saya nih. Singkat kata saya dibawa lagi ke kapal saya ditarik ke atas ke kapten. Di situ kapten ngomong bahwa di pulau ini tuh jangan banyak ngelamun. Kan saya udah pernah ngomong sama kamu, jangan ngelamun. Di sini banyak yang hilang. Makanya saya ngomong kayak gitu. Cuma ya kayak akhirnya udah. Setelah itu kan malamnya tahun baru nih bang. Setelah kejadian itu malam tahun baru, biasalah saya tidur itu di bawah bareng sama Mas Ian sama Fani nih, buat dijagain lah, kebetulan dia orang Jawa juga. Saya bawa tas tidur situ, ngobrol-ngobrol biasa lah, kayak kamu sih udah nih kapal baru, jangan banyak ini, terus ini pulau kosong, sering gitu di sini kejadian orang pada hilang. Singkat cerita, habis tahun baru tanggal 2-an kapal kita ke tengah laut lagi bang, buat beroperasi. Kerja lagi. Kita kerja awal-awal ya. Kalau dari suara-suara atau bayangan-bayangan dari sosok yang pernah saya lihat pertama kali itu bang, itu sering. Cuma kalau bukan kontak fisik,
saya nggak terlalu takut gitu loh. Masih lanjut mancing. Besokannya itu setelah mungkin 1 minggu dari pulau ya, saya lagi mainan HP tuh siang-siang. Bang Ian itu keluar bang, setengah satu dia keluar, kirain itu ya pikiran saya mungkin dia lagi ngejahit pancing nih. Inisiatif saya tuh saya keluar mau nemenin, mau bikin kopi ntar ngobrol-ngobrol sama dia gitu. Saya cari ke depan, kok nggak ada sih. Saya naik ke atas, ke kamar yang atas nih ABK, nggak ada juga. Akhirnya saya mutusin buat masuk lagi. Di orang kemana ya? Nggak tahu deh. Saya mau masuk, kebetulan ya kebelet kencing nih. Kencing dulu baru masuk. Saya mau kencing, itu Bang Ian di bawah bang. Wah, ngapain? Jatuh di kapal, di bawah kapal. Dia lagi pegangan sambil, jadi badan leher ke bawah itu air. Dari laut. Udah tinggal kepala doang dong. Kepala doang sama tangan tuh megang ke lubang-lubang karang tajam gitu. Lah mas, kok di sini mas? Ya nggak tolong. Saya ngebangunin Fani. Fani ini adanya dari Bang Ian ini. Saya bangunin, Pan. Mas Ian. Kenapa? Dia langsung bangun kan. Ini jatuh. Langsung dia ke depan buat nyari tali. Kita angkat tuh bang. Kita angkat. Ya kita sempet nanya. Si Pan ini masih bercanda awalnya kayak, kalau kencing jangan mepet-mepet kalau masih ngantuk gitu bang. Bang Ian nanggepinnya ya, enggak tadi enggak ngantuk. Terus kenapa mas? Saya nanya gitu kan. Terus lagi kencing, itu kayak ada yang nyenggol bang. Jadi disenggol pakai kayak ginian lah. Pakai bahu. Iya, gitu. Tapi kena punggung. Itu jatuh. Dia tolong-tolongan tuh dari tadi, dari saya mikir. Ini orang tuh lama banget. Itu jarak saya itu dari sini ke abang doang nih kayak gini. Tapi kan bawa. Dia ngomong tolong-tolongan, teriak-teriakan. Saya nggak dengar sama sekali bang. Bisa. Iya dari situ saya kayak dia ngomong, akhirnya ini kapal baru. Ini pasti ntar bawa korban nih baliknya. Karena kan dia pelaut lama juga nih. Dia tahu. Masa sih? Iya kamu hati-hati aja. Apalagi kan kejadian kamu kemarin di pulau juga kan. Iya sih mas. Udah banyak-banyak doa. Udah deh bang jadi dia. Berapa hari berselang, posisinya tuh hujan gede, senior pada neduh nih bang, pada tidur, pada ngumpet gitu ya. Saya sebagai ABK baru sama teman-teman yang lain nih ABK calo mancing bang. Saya mancing di depan tuh di anjungan gitu, saya mancing. Kisaran jam ya 3:30 jam 4 lah, subuh gitu, ombak lagi gede, emang lagi ada badai. Baratan tahu sendiri ombaknya gede. Saya lagi mancing, tiba-tiba tuh pas saya mau ngelempar semampar itu cumi bang, cumi gede yang ngambang gitu. Saya mau ngelempar, itu dengan jelas bang, bukan dengan jelas ya, ngerasa banget. Jadi kayak ada 2 telapak tangan itu ngedorong ke punggung saya bang. Jatuh bang saya bang ke bawah bang. Tapi bukan temen tuh yang dorong? Nggak ada. Saya mancing itu cuma 4 orang. Si Indri itu di belakang, yang satu samping-sampingan sama saya tapi agak jauh nih, di seberang, yang satu lagi di belakang juga. Jadi yang depan 2 orang, tapi agak beda posisi. Belakang 2 orang. Iya, tapi beda posisi nih. Saya di sini, dia di sini. Jadi dia nggak bisa lihat saya. Seberang-seberangan. Saya jatuh di situ, teriak-teriakan, lama juga itu. Teriak-teriak nih kalau saya lepas ini sayap dari kapal ini, saya hilang. Itu ombak gede bang. Ombak itu jadi kapal saya aja sampai ini ombak di atas kapal. Ombak kayak gini ntar baru kapal saya kayak gini. Posisinya ombak gede, saya mancing pakai jas hujan, hujannya gede juga. Wah, bayangin aja di situ. Saya tolong-tolongan, lama kan. Ya lagi-lagi ya namanya belum takdirnya atau gimana, terus masih baik sama saya Tuhan. Ngirim si Indri nih. Si Indri itu lagi bikin mie di belakang. Dia jalan, dia itu nggak dengar saya tolong-tolongan. Persis kasusnya sama kayak Bang Ian. Saya ngomong tolong-tolong itu Indri nggak dengar. Pas lewat, dia malah ke belakang. Ya namanya kita jalan di kapal kan, kanan kiri kali ada cumi, bisa dilemparin. Dia ngeliat saya di bawah. Pertama diketawain. Nyari cumi nyampe ke situ-situ amat gituin bang saya bang. Sialan juga. Diam si Indri. Kagak Indri, tolongin dilemparin tuh pakai tali garda. Iya bang, kalau dilemparinnya pakai tali yang bener ya, kan ngari ya, kayak apa ya? Kayak di sumur gitu, tahu nggak? Iya, tahu. Dia ngasihnya itu yang saya tarik.
kayak gini. Jadi ngulur terus tali. Si Indri itu akhirnya naikin saya tuh bang pakai tali ke atas. Kenapa lu? Nggak apa-apa Indri. Saya ke belakang, Indri ke depan. Saya duduk di belakang. Mulai bang. Sambil duduk tuh pikiran kemana-mana gitu. Dan saya bangunin Bang Ian. Kan dia tidur nih. Ah Mas bangun. Saya duduk. Kenapa? Nggak pada mancing. Lagi lu hujan-hujan ngapain mancing sih? Gituin sama Bang Ian. Ya niatnya sih buat ini tuh tangan kenapa? Ini tadi jatuh. Jatuh di mana? Jatuh ke bawah. Ah masa? Ya mas. Saya kayak ada yang ngejorokin. Yang bener, digituin sama Bang Ian. Iya bener mas. Orang tadi kan saya lagi ngelempar cumi tuh ya. Tiba-tiba kayak ada tangan yang dorong kayak gini. Oh ya udah lepasin aja tuh si hujan tuh pakai perban gitu diinin. Diobatin deh. Diobatin. Akhirnya besokannya saya ngomong ke Pade nih bang. Pade kan ya paling tua di situ, sepuh ya. Dia bisa juga lah, bisa dikategorikan orang bisa gitu. Saya nanya ke Pade buat nyampein ke kapten bahwa saya ya mentalnya udah kena, udah nggak pengen di laut gitu, nggak pengen ngelanjutin nih. Akhirnya Pade mau ngomongin, cuma dengan syarat saya ngomong jujur nih. Akhirnya saya dianterin Pade naik ke kamar kapten, ngomong, Kep, saya balik aja deh. Balik kemana digituin? Ya ke Jakarta. Ya bener, ya bahasa Jawa sih dia, cuma kalau Indonesia nya gila, ini di Kalimantan, perjalanannya 3 hari. Ya udah nggak kuat kayaknya di sini. Saya di kayak gini ya dengan macam-macam teror yang semalam juga saya dijatuhin gini. Lah bisa kok bisa kayak gitu, kamu apa aja yang dilakuin? Saya masak nasi goreng pas di pulau, ini kayaknya sebabnya. Baru dia langsung tek, marah ya, meledak-ledak gitu sih bang. Dari situ ya wah bangsat lah anjing segala macam gitu. Saya cuma diem sambil kesel juga, ya udah ini duitnya gue kasih lagi 4 juta, cuma anterin gue balik gitu bang. Saya pengennya ngomong kayak gitu. Dia mikir lagi, ini Kalimantan nganterin lu doang, dengan lu dilempar ke laut gitu. Dari situ gimana ya, mau ngelawan tapi ini di kapal, kalau di darat sih nggak tahu ya. Akhirnya udah nerima, udah dah nyuruh yang lain tuh soal buat ritual bang ke pulau tersebut yang kemarin kita nyandar. Ngomong semua ABK, dibilangin di jam 9 malam itu nanti jangan ada aktivitas apapun nih. Akhirnya udah Sol angkat jangkar, kapal kita menuju pulau tersebut bang. Kita kapal jalan nyampe di situ sore, dibilangin lagi sama kaptennya, ditegesin lagi sama KKN-nya. Kita pada di dalam, habis makan langsung pada ke dalam. Baru nih bang di jam 9 udah pada masuk kamar semua. Saya, Fani sama Bang Ian kan di kamar bawah yang dapur ya, yang ngobrol-ngobrol tipis-tipis lah. Kita ngelihat dari celah ini, tadinya enggak nih bang, apa yang dilakuin sama kapten sih. Kita denger. Dia ngomong bang, jadi dia berdiri di samping kapal ini ngadep ke pulau, ngobrol sama orang dan bukan sosok ya, suaranya itu perempuan tapi nggak ada sosoknya. Cuma nggak jelas gitu loh. Jadi kayak samar-samar tapi perempuan. Itu suara perempuan jelas. Cuma yang kayak kena angin gitu. Oh ya. Saya nguping, saya ngeliatin sama si Fani kan. Saya ngeliatin dari celah papan itu. Saya ngeliatin. Saya ngomong, jangan tidur. Kita tidur. Besokannya kita operasi lagi ke tengah laut bang. Ya kita nggak tahu apa yang dilakuin sama kapten semalam ya. Cuma bertanya-tanya aja dalam diri terus ngobrol gitu. Ya kita bukan orang laut, apalagi saya gitu kan bukan orang laut, jadi pengen nanya gitu. Cuma dipatahin sama Bang, udah jangan banyak nanya udah. Kita kerja lagi dari situ udah bang. Gangguan-gangguan secara kontak fisik ke saya ini udah enggak. Kalau ngomongin dari suara atau sekelebatan perempuan yang saya temui di pertama kali itu ya, pas ngemudiin kapal ya masih sering. Kadang di atas, di lampu kan kita kelihatan. Di kalau di laut itu kan nggak ada burung. Burung itu ada kalau siang. Kalau kapal ini jalan biasanya burung-burung putih itu. Oh iya. Kalau malam nggak ada bang. Mau kelelawar, mau hewan malam itu nggak ada. Kecuali ikan terbang tuh, ikan Indosiar. Iya. Itu memang kelebatan. Kayak kalau ada sosok lewat di lampu kan jelas. Iya, jelas. Bayangan hitam gitu. Hitam. Kalau itu hal biasa bang. Menurut saya sama yang lain juga itu hal biasa.
Setelah itu udah nggak ada lagi. Kita mungkin setelah dari ritual itu ya, Anda udah 1 bulanan kurang lebih ya. Kita lagi asik nih bang, udah mulai lupa nih. Karena kita udah mulai menikmati lah, walaupun tetap ngerasa nggak enak, ya udah mau nggak mau harus dijalanin. Siang-siang lagi ngobrol di belakang, saya, Fani, Bang Ian, sama si Koki nih sambil ngejahit, ngopi, ngobrol. Tiba-tiba KKM ini lari bang dari depan bang, lari ke belakang tuh teriak sambil ngomong ke kita gitu. Kirain kita bercanda nih. Lu yang bercanda yang bener. Bercanda gimana? Fer, namanya kan si Ferry nih. Enggak mas, ngomong-ngomong sama Bang Ian. Enggak mas, tadi ada yang nyekek. Nyekek gimana? Nah, jadi lagi tidur tuh. Ya kalau tidur sih mimpi ya. Dia nggak tidur bang kata dia. Dia cuma kayak gini. Tapi ada yang nyekek. Dia udah teriak-teriak mau ngomong itu nggak bisa, dia cuma kayak gini kata dia, kata si Ferry. Ferry-nya sendiri nggak ngeliat orang. Nggak lihat, kayak dari belakang gitu loh. Jadi bukan dari depan kita ditindih itu cekek, enggak, itu dari belakang. Jadi kayak sosoknya tuh di belakang kepala dia nih, tangannya doang gini. Jadi dia nggak bisa ngeliat kayak gini, nggak ngedengar kayak gitu. Iya. Dari situ udah mulai nih, yang bener, iya mas, sumpah demi Allah mas. Kebang udah, jangan di situ lagi, udah sini aja. Kita ngobrol lagi. Akhirnya kejadian sama teman saya nih bang, si almarhum Martin ini. Kejadian itu 2 minggu mau balik nih kapal. Ya kita mau 2 minggu kan udah nih tiap hari ngitungin tanggal aja, seneng gitu. Ke darat pengen ngerokok enak, pengen makan enak, segala macem lah di pikiran yang ada nih. Kita mikirnya roti yang 2.000 sama duit 50.000 aja mendingan roti 2.000 bang di tengah laut. Asli. Lebih berharga ya? Iya, rokok 3 bungkus aja, kan rokoknya yang nggak ada bea cukainya ya, rokok-rokok ini yang mendingan Surya 1 batang. Saking pengen yang enak-enak gitu loh. Udah cerita sama Martin, sama yang lain-lain, bentar lagi nih, tiap mancing ngitungin tanggalan gitu. Kejadian sama Martin itu, yang itu 2 minggu mau balik bang. Jadi posisinya itu, menurut dia nih, siangnya itu dia mau ngejahit pancing. Setelah makan, dia bikin minuman rasa-rasa nih, ditaruh di freezer karena pengen bikin es gitu. Habis makan, dia ke depan, naruh minuman, buka palka, taruh di freezer, tutup lagi dia buat tidur kan. Siangnya, pas dia mau ngebuka palka, jalan ke palka, dia udah ngebuka. Minumannya udah diambil nih naik ke atas, ditutup. Baru jalan berapa langkah dia kepleset bang. Jedok. Kan tadinya Ferry tidur di situ nih. Setelah dia kecekek dia udah nggak berani. Ayunannya ditinggal. Jadi milih tidur di kamar mesin, padahal panas, tapi dia milih di situ. Dia jatuh jedak, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu juga. Sorenya dia agak pincang nih jalan. Kan kita tanya kan, lu kenapa Tin? Kagak, kesleo gua. Di depan tadi jatuh pas siang. Ya kita nggak pernah mikir macam-macam apa yang bakal terjadi bang. Kita masih positif mancing biasa. Baru tuh di jam 2 tuh dia, kata dia nih badannya nggak enak badan, kayak agak meriang-meriang gitu. Mutusin buat digulung nih pancing dan naik ke atas buat tidur. Udah tuh kita nggak ada yang curiga, nggak ada yang mikir apa nih Martin kenapa, enggak, karena biasa-biasa aja. Kita tidur itu yang menenangin, apa yang lihat pertama lah Daniel. Di jam 2 dia tidur, jam 2 dini hari itu si Martin tidur. Habis makan itu sampai Martin itu nggak makan bang. Daniel habis makan itu ke atas mau tidur kan, dan lihat kakinya itu bengkak gede. Itu bukan satu doang, dua-duanya. Jadi kayak pas di ankle dia tuh bengkak. Dari ankle sini? Iya, 2. Padahal yang jatuh itu kanan. Dia langsung ngomong, "Lah, kenapa Tin? Kok pada bengkak kayak gitu? Lu sih jarang mandi," gitu kan si Dani. Katanya gitu bang. Kena biri-biri atau gimana ya? Kaki gede banget. Udah tuh pada cuek. Yang lain juga pada kayak, "Lu ngapa itu kaki lu gede amat?" Gitu awal-awal bang. Dari bercanda-bercandaan jadi prihatin gitu. Jadi setiap hari itu nambah bang. Apanya? Bengkaknya. Jadi dari tadi ankle itu sampai 4 hari mau balik itu nyampe ke sini bang. Nyampe dia tidur udah nggak bisa. Tidur secara normal itu nggak bisa. Harus diganjel pakai ember.
Kalau bengkak normal kan ya yang Harusnya tempat kanan sakit kanan aja ya kan. Nah, itu. Ini Semua nyampe sini, 2 kaki, sampai badan, sampai perut sini. Jadi gede. Apa ya, dibilang busung lapar, kalau busung lapar perut doang kan. iya. Itu busung laparnya sampai kaki. Itu yang dipikir pakai logika nggak masuk, Bang. Iya. Dan jatuh itu, Pade baru dia dipanggil Pade itu Ferry. KM itu ngomong. Dia sempat juga pas dia dicekek itu dia ngomong ke Pade juga. Kalau itu yang punya kapal ini Fer. Setelah Martin tambah kayak gini, Pade ngomong naik ke atas buat ada obrolan lah. Kita pada ngedengerin tuh dengerin Tin. Apa cerita dari awal? Dia cerita ya tadi yang saya ceritain Bang. Dia jam 12 bangun, ke depan Palka, nomor 2 itu dibuka, ngambil air, pas nutup, dia jalan baru beberapa langkah, dia nginjek tali. Menurut si Martin nih, almarhum. Nginjek tali, tapi menurut Pade itu bukan tali. Jadi apa? Itu kaki perempuan. Yang punya kapal ini Bang. Yang sering nampakin itu. Yang sering itu. Emang tempatnya di situ. Makanya tuh Ferry kemarin cekek. Dia lagi apa itu nggak tahu intinya. Anjir. Gitu Bang, makanya saya baru tuh jelasin, Pade sosoknya kayak gini kan. Iya, yang katanya kamu lihat pas awal-awal. Lah kok emang ya dia di situ. Emang Cinanya tuh naruhnya di situ. Kenapa taruhnya di situ, Pade? Ya nggak tahu, ada kali buat kepercayaan dia sendiri gitu. Dari situ Martin masih bisa nih Bang. Kan dia tadi dia bilangin lu mau dibaca-bacain apa karena dia bukan muslim ya. Bingung nih Pade. Iya. Terus dia juga logika terus. Kayak saya gitu loh. Dia logika terus, akhirnya ya udahlah, saya kuat-kuatin ngomongin Martin kayak ngibur. Udah 4 hari lagi kita balik nih ke Jakarta. Setelah itu malamnya kita mancing nih Bang. Berikan 3 hari lagi nih balik nih. Saya malamnya mancing jam 9. Saya pengen ganti pancingan nih naik ke atas kan. Ember saya kan di atas. Saya naik ke atas jam 9 habis nyimpen cumi, saya ke atas, si Martin manggil. Enggak. Kan kebetulan dia tidurnya deket tangga. Ini tangganya di tengah nih Bang. Ini kamar, bukan kamar sih, los-losan kayak gini. Intinya di sini buat tidur. Saya di sini nih pojok. Saya ngambil, dia nyuruh, enggak ambilin tas enggak. Dia saya ambilin tas, ngeluarin Alkitab. Sempet saya bercandain di situ Bang, mesti kayak ayolah lu kuat nih, bentar lagi kita balik. Katanya banyak planning kesini gitu, liburan lah. Saya bukain, bercandain, bacain ini. Dia udah ngomong aja udah nggak punya energi buat ngomong Bang. Dia selama dari sakit itu dia nggak bisa makan, dia nggak makan sama sekali, minum aja kalau dipaksa. Tapi bengkak. Makanya yang heran di situ dia udah nggak bisa ngomong aja udah. Ya, orang pas ketawa saya bercanda aja. Anjing jangan bercanda gitu. Saya bercandain. Parah banget. Karena biar ngebentuk mental dia loh. Sebenarnya niatnya buat ngibur ya. Iya biar enggak kayak gitu, dia udah ngomong nyerah terus. Itu sih Benar. Ngomong di situ, bapakku kudus. Emakku kudus. Lu orang Flores apa orang Jawa sih Tin? Sialan lu enggak. Sambil ketawa-ketawa ini. Terus setelah bacaan itu saya kuat-kuatin lagi Bang. Semangat. Jangan kayak kita mau balik nih. Kayaknya yang enggak Bang. Iya. Dia tiba-tiba dia nyuruh ngambil pulpen tuh di tas dia sama buku, nyatet nomor tuh dia. Terus saya nyatet, dia ngomong, ntar kalau gua ada apa-apa tolong teleponin keluarga gua, ini nomornya gitu. Ngomong apaan sih Tin? Kita balik bareng. Udah gak kuat banget. Wah gak kuat apaan lu? Dulu ini aja kuat gitu. Gue bentar lagi balik, santai, tenang. Udah makasih ya, selama ini walaupun lu agak kayak gini ngeselin kalau bercanda keterlaluan, tapi sejauh ini lu yang paling care. Sering nawarin makan atau kayak dulu sebelum dia sakit kan saya punya perbakalan kayak Roma kelapa gitu ya, makanan-makanan saya bagi ke dia Bang. Mulai kayak bikin kopi, ntar dia yang bikinin ya, gue kasih 2 nih, satu-satu lu yang bikin gitu, sering saya gituin. Akhirnya dia ngomong kayak gitu, saya turun nih Bang, baru mau lanjut mancing lagi. Baru turun mungkin 3 atau 4 tangga ya, kan pakai tangga, saya turun, dia teriak Bang. Wah, jatuh embernya, cedak.
Saya naik ke atas, itu udah jatuh bang embernya, sama dianya juga udah jatuh, udah miring. Din, saya takut kan, saya turun, saya manggil kokinya nih buat mastiin sama yang lain, akhirnya naik semua bang. Udah nggak ada bang, Bismillah. dipegang sama Pade juga, udah lewat. Jadi kayak sukmanya itu udah di apa ya namanya, udah diikat sama yang punya kapal ini bang. Sukmanya, jadi kayak raganya udah sana dibalikin, sukmanya doang yang diambil. Kok bisa gitu ya? Ya itu kurang tahu deh, ini menurut Pade kaptennya turun, dia sempat ngoceh kayak udah taruh depan di palka. Akhirnya kita gotongan, tunggu digotong tuh mayat si almarhum taruh di depan. Bingung bang, di situ lebih bingung lagi, ini nggak ada kain kafan, nggak ada sarung, nggak ada yang punya kain gitu, nggak ada. Akhirnya udah pakai plastik aja deh, kaptennya ngomong kayak gitu, udah pakai plastik aja, pakai plastik cumi bang. Akhirnya ya bacain dikit-dikit lah, karena dia bukan muslim juga kan, bingung, taruh di visor. Akhirnya kapal mutusin buat balik ke Jakarta, jadi kita selama 2 hari itu ya sama mayat bang. Iya Allah. Jalan kan Kalimantan Jakarta 3 hari, untungnya kita 2 hari doang nih, karena apa ya, kita udah agak mepet loh, setiap hampir deket kan kapal lagi-lagi mepet gitu. Dan 2 hari nyampe di Jakarta itu siang. Dia deket-deket Pulau Seribu lah gitu. Ada TNI AU sama Pol Air gitu ngedeket mepet. Kita dikeluarin semua tuh, dikeluarin, didata. Oh ini dikawal nih bang, kita ke Muara Baru. ABK pada turun semua, udah nyiapin ambulan tuh pengurus. Diambil bang, ya udah beku bang, udah keras karena di visor tadi. Saya ngeliat kasian banget lagi ini orang, udah mana cuma pakai kolor, buka baju, telanjang baju bang, telanjang badan gitu. Ya telanjang badan gitu, kolor doang, kolor pendek, celana bola gitu, sampai diplastikin gitu. Masuk ke ambulan, kita digiring ke Polres, nggak tahu Polres atau Polsek itu yang di Muara Baru. Dibawa ke situ buat didata lagi, mintain keterangan. Setelah udah mintain keterangan, udah clear, yang ditahan itu pengurus sama kapten. Bukan ditahan sih ya, nggak tahu ya, intinya yang berproses dia nih. Kita ABK mutusin buat balik ke Jawa, saya sama Fajar, Bang Ian. Ya akhirnya balik, dan di bus ya sempat cerita-cerita tentang apa aja. Ternyata Fajar juga ngalamin, cuma nggak se-ekstrim yang saya alamin gitu. Dia beberapa kali ya diliatin sosok itu, terus lagi tidur digelitikin, terus dimimpin perempuan yang saya lihat. Tapi itu kalau Fajar cantik katanya, penunggu kapal. Tapi karena dia udah sering di laut, dia tahu bahwa ini punya ini. Itu aja sih bang, setelah kelar itu kan udah. Berarti kalau si Fajar mungkin disenengin kali ya. Ya nggak tahu deh, bos ini kan punya beberapa kapal. Si Fajar udah beberapa trip ikut kapal satu perusahaan ini, cuma bukan kapal ini. Kalau kapal yang pas bareng sama saya itu kapal baru. Nah si Martinus itu tahu nggak kak, dia tuh punya kesalahan apa di kapal tersebut? Sampai dia sampai dia meninggal kita nggak tahu alasannya bang. Oh iya, dia tuh ABK calo, jadi pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh calonya. Jadi alamat ininya segala macam beda. Kalau nama masih nih, cuma pakai alamatnya itu punya orang gitu. Itu gimana itu mayatnya ya? Karena kan nih si mayat itu kan untuk dikembalikan ke keluarganya butuh data dong. Iya. Sedangkan data dia dipalsukan. Bisa jadi, atau di rumah sakit nggak ada yang ngambil, akhirnya buat medis atau kebutuhan medis atau gimana kan, biasanya gitu bang kalau tanpa identitas. Iya, itu tanpa, ya ada kuburan tanpa identitas juga sih, emang bener. Berarti lu belum tahu nih kesalahan apa yang udah dibuat Martinus itu? Belum bang, sampai sekarang. Karena dia sendiri juga. Dia nggak ngomong, nggak cerita apa-apa. Nggak ngomong apa yang dialami dia sendiri, dia nggak tahu. Intinya yang menurut dia tuh nginjek tali doang, tapi menurut Pade itu bukan tali, kaki. Jadi benturan, ya udah percaya nggak percaya gitu kata Pade. Ini sukmanya udah ditandain. Harus kesel kali dia ya. Harusnya ke saya gitu. Awalnya itu harusnya ke saya bang. Saya sempat nanya juga, harusnya kamu, cuma yang di belakang kamu dari leluhur kamu itu yang nolongin. Itu kamu udah masuk ke sukma itu
untung aja masih ada yang apa ya ngebantuin dari leluhur, jadi nggak bisa gitu. Dan dilakukan ritual itu, untungnya kamu jujur, akhirnya kaptennya mau nolongin juga gitu. Makanya ya dibilang ada kesalahan apa ya, saya juga bingung, masing-masing punya gangguannya masing-masing bang. Kayak Ferry itu KKM itu yang dia dicekik juga saya nggak tahu kenapa dicekik gitu. Terus Bang Ian kenapa dia disenggol sampai jatuh, kan dia nggak cerita juga apa yang salah. Yang lebih dominan kan kesalahan saya sendiri tuh, yang awal dari sompral ngebuang abu rokok ke patung Dewi Kuan Yin. Yang kedua coba matain mitos tadi, bukan matain ya karena nggak paham mitos, nggak tahu mitos kayak gitu. Kalau saya kan lebih tersusun nih penyebab akibatnya. Kalau yang lain saya nggak nanyain dan dia nggak cerita tentang apa yang dia lakuin sih bang. Lagi juga emang di Kalimantan itu nggak ada literasi yang larangan masak nasi goreng di pulau tersebut. Iya, sama ikan, ngebakar ikan. Yang intinya yang berasap-asap itu dekat pulau Kalimantan itu nggak boleh. Oh gitu. Ya, makanya kayak nasi goreng kan di Kalimantan nggak ada. Oh. Ngebakar ikan asin dekat hutan Kalimantan itu nggak boleh, karena yang kapal kita berada ini pulau kosong bang. Di depannya baru ada pulau lagi. Kayak mungkin Kalimantan ini dia lebih condong ke Kalimantan Timur nih. Cuma masih jauh. Gitu. Kayak mungkin kalau di Cilacap kan Cilacap sama Nusa Kambangan ya. Iya, kayak gitu loh. Iya betul. Masih dekatnya ke Cilacap, atau di Karimun ke Jepara. Kayak gitu. Tapi gitu. masih jauh. Kalau Cilacap kan masih kelihatan deket nih pulaunya, itu enggak. Itu jauh tapi paling deket. Ngarahnya ke Kalimantan Timur ini. Ya kayak Pulau Seribu, Jakarta sama Pulau Seribu. Nah kan jauh kan. Tuh. Tapi masih ikutnya Jakarta. Ya sejam setengah kalau nggak salah perjalanan. Ya kayak gitu bang. Nyebrang. Pulaunya jauh tapi deket ke sini, jadi masih ikut sini gitu. Terus kalau pulau itu kosong berarti yang kapal nyandar situ juga nggak bisa jajan-jajan ya? Kita nggak bisa turun dong. Kita walaupun kapal kita ke pulau itu bukan pure kita ke pulau ntar pada turun, enggak. Cuma dekat pulau. Oh, cuma dekat. Ntar kalau ada yang mau belanja segala macam itu ntar ada perahu sampan. Iya, yang kecil itu melipir. Ngeliatin pulau itu yang kosong, melipir ke sana berapa mil lagi tuh ada pulau yang ada penghuninya gitu loh, yang jual juga sayur mayur atau solar di barter sama rokok apa segala macam gitu. Kasian juga gua tuh Martinus. Dia nyampe sekarang juga kadang percaya nggak percaya kok beneran ada ya hal-hal kayak gitu. Padahal kan ya sorry nih ya, walaupun Martinus melakukan kesalahan dengan injek kakinya, harusnya yang diinjek kakinya juga sadar kalau dia tuh nggak ngeliat gitu kan. Harusnya, cuma kan kadang makhluk kayak gitu nggak mau tahu bang. Egois. Iya, egois dan nggak mau tahu. Kayak Martinus kadang saya sempat perjalanan balik tuh ingat-ingat, kadang lucu loh kadang kalau sama dia. Makanya dia sempat, walaupun lu gila kalau bercanda, tapi ternyata di saat gue kayak gini lu masih paling care. Iya. Kita makan doang. Kadang kalau lagi makan nih berdua nih, suka iseng. Dia kalau makan di bawah, ntar saya jalan, saya injek nasinya. Jadi banyak momen-momen lucu. Ntar gantian, dikerjain sama dia air buat minum, diinin kaki sama dia. Iya lucu-lucu. Makanya kadang gitu ya, kok bisa kayak gini. Makan tahu berair berminyak gitu kan, dia yang saya bilang nggak pernah pakai baju kan orangnya. Saya lempar kena punggungnya gitu kan, berminyak, lucu bang, ketawa ngakak, beningnya lah, bening mengkilat. Iya, makanya ntar kalau kan dia logat Flores ntar Jawa, ntar kalau saya sudah di sana kita balik ke Flores, kita main ke Flores ya, kayak gitu bang. Jadi lu ngomong apaan sih lu kenceng-kenceng, tidak apa-apa. Sebenarnya bahasanya kayak gitu, cuma kan saya tadi runut pakai bahasa Indonesia aja. Bahasanya gitu. Saya ini Pak, pas ngomong Pak De, Pak De, saya cuma injek tali, tidak saya injak itu kaki apa. Dari situ bro. Ya bingung kan, dia bukan muslim juga, akhirnya udah. Ya. Namanya jatuhnya takdir ya. Takdir lah kalau kita bisa bilang ya, takdir. Kalau bukan, buktinya kalau saya emang udah di ini mah saya udah hilang juga bang. Iya. Itu sih kayak saya kadang kekuasaan Tuhan beneran ada dan real, nyata. Ini secara tidak sadar juga, ngapain gua harus ke pulau itu,
Ngapain gua ada pikiran buat terjun? Cara logika itu nggak masuk akal bang. Saya Iya. juga sampai sekarang nih. Yang nggak masuk akal. Ya ngapain bang? Ngapain nih? Jauh jaraknya juga. Makanya saya pikir emang deket apa dari sini ke depan. Itu mah enggak. Orang pakai kapal aja masih berapa mil. Nah, itu dia. Karena pulau gede aja kelihatannya deket. Benar. Iya bedanya kalau di darat kan kelihatannya ada pohon segala macam ya. Kita bisa buat patokan laut kan nggak ada. Jadi kelihatannya deket aja. Deket aja ya. Iya, segitu aja pengalaman dari Bang Angga. Mudah-mudahan bisa diambil positifnya dan dijadikan pelajaran. Semoga kita semua bisa lebih mawas diri dan menjaga tata tertib sebuah daerah, karena itu kan salah satu kepercayaan. Sekian dan terima kasih. Gue Hari dari Balai Misteri dan Ya, Angga dari Balai Misteri juga. izin pamit. Bye bye.